Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grace Monica Agustin, NIM 2017-075. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kantor Hukum, Pendirian, dan Manajemennya. Dalam memanajemen kantor hukum, sangat perlu memanajemen untuk mengupayakan agar meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kantor hukum secara holistik. Yaitu tentang bagaimana cara membangun kantor hukum tidak hanya sekedar dipahami saja, melainkan harus mengimplementasikan dengan komitmen yang tinggi. Susunan manajemen kantor hukum terdiri dari yang pertama, manajemen pekerjaan, yang kedua, manajemen kantor bidang sumber daya manusia, yang ketiga, manajemen kantor pengembangan sistem. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa kantor hukum bergerak pada bidang jasa, di mana bidang jasa itu sangat berorientasi pada arus perputaran informasi terhadap hal yang berkaitan langsung ataupun tidak dengan bidang hukum. Pentingnya informasi yaitu untuk menjadikan nilai tambah bagi suatu kantor hukum dan menentukan maju mundurnya dalam kegiatan praktiknya kantor hukum tersebut. Informasi yang harus dimiliki oleh setiap praktisi hukum tidak terbatas dengan keilmuan saja, melainkan harus dituntut untuk lebih luas sekali. Hal tersebut dikarenakan seorang praktisi hukum dituntut untuk memiliki integritas dan kredibilitas terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu perlu untuk membagi tugas yang sesuai dengan job desk masing-masing praktisi. Penguasaan informasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bidang litigasi dan bidang non-litigasi. Dalam bidang litigasi yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan niaga, peradilan agama, peradilan militer, peradilan pajak, peradilan perselisihan hukum industri, peradilan tata usaha negara, arbitrase, dan terakhir alternatif penyelesaian sengketa. Dalam bidang non-litigasi yaitu korporasi, penanaman modal asing, perbankan, selanjutnya lembaga pembiayaan, pasar modal, perdagangan lokal atau internasional, kontraktor, industri, kecil, menengah, atau besar. Selanjutnya pertambangan, yang terakhir minyak dan gas bumi. Di dalam kantor hukum, untuk pelaksanaan kantornya cenderung menggunakan pola asas gabungan, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi, yang tidak mutlak dikarenakan akan tetap mempertahankan pola bottom-up. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Sedarmayanti, MPD, yang menjabarkan tentang asas pokok perorganisasian dalam lingkup kerja perkantoran dan berkaitan dengan lingkup kantor hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas pembagian tugas, selanjutnya asas fungsional, selanjutnya asas koordinasi, selanjutnya asas kesinambungan, selanjutnya asas akordion, selanjutnya asas pendelegasian wewenang, selanjutnya asas keluasan, selanjutnya asas rentang pengadilan, selanjutnya asas jalur dan staf, yang terakhir asas kejelasan dalam pengembangan. Kantor hukum yaitu berbentuk perusahaan. Seperti pada umumnya, sebuah perusahaan pasti memiliki sistem pembukuan, maka dari itu perlu menciptakan arus kas yang baik atau positif. Kita terlebih dahulu harus memahami tentang siklus arus kas. Siklus arus kas yang terdapat pada suatu kantor hukum sederhana yaitu seperti modal, catatan kegiatan produksi, tagihan, pembagian tagihan, maksud saya pembayaran tagihan, penutupan biaya, arus kas agar lebih positif, siklus arus kas dan keuntungan, work in progress, potongan dari penghapusan, selanjutnya periode pembayaran tagihan, selanjutnya perencanaan usaha, selanjutnya perlunya akuntan, dan terakhir perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Selanjutnya struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Tugas advokat yaitu managing partner, yang kedua partner, yang ketiga senior associate, yang ketiga associate,
Yang kelima, junior associate, dan terakhir paralegal. Kinerja dan pola tanggung jawab dalam kantor hukum. Yang pertama, lingkup tanggung jawab, manajemen. Yang kedua, quality system. Yang ketiga, panduan review. Yang keempat, bentuk desain kontrol. Yang kelima, dokumen dan kontrol data. Yang keenam, pembelian. Yang ketujuh, kontrol terhadap produk yang disediakan pelanggan. Yang ke-8, identifikasi dan pelacakan produk. Yang ke-9, kontrol proses. Yang ke-10, inspeksi dan penggajian maksud saya. Yang ke-11, kontrol terhadap inspeksi pengukuran dan peralatan penguji. Yang ke-12, pelayanan. Yang ketiga, kontrol terhadap inspeksi pengukuran dan peralatan penguji. Yang keempat, status inspeksi pengujian. Yang ke-15, kontrol terhadap produk yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, tindakan korektif dan pencegahan. Yang ke-17, penanganan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan, dan pengiriman. Yang ke-18, kontrol terhadap pencatatan. Yang ke-19, pemeriksaan keuangan yang berkualitas internal. Selanjutnya pelatihan. Selanjutnya pelayanan. Yang terakhir, teknik statistik. Selanjutnya, staf penunjang kinerja pengacara atau konsultan hukum. Yang ke-1, sekretaris. Yang kedua, bagian keuangan. Yang ketiga, pustakawan. Yang keempat, resepsionis. Yang kelima, kurir. Dan yang keenam, office boy atau office girl. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.